Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kembali lagi di Top News pemirsa, ratusan relawan dan pengungsi korban gempa Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat dinyatakan positif COVID-19 setelah dilakukan tes swab oleh BTKLPP kelas 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes swab PCR oleh Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit atau BTKLPP kelas 1 Makassar, Sulawesi Selatan, dari 700 relawan dan pengungsi yang dilakukan tes swab PCR yang dilakukan selama 15 hari terakhir secara acak, 300 diantaranya positif COVID-19. Pemeriksaan sampel ini berasal dari Mamuju dan sebagian kecil dari Majene. Hal ini disebabkan oleh sulitnya penerapan protokol kesehatan, utamanya menjaga jarak di lingkungan pengungsian. Kepala BTK LPP kelas 1 Makassar, Maman Sudirman, mengatakan temuan pengungsi dan relawan yang positif COVID-19 ini harus menjadi perhatian Satgas COVID-19 Mamuju dan Majene, termasuk Satgas COVID-19 Sulbar. Lab keliling kami sudah mulai beroperasi di Mamuju ini sejak tanggal 21 sampai dengan hari ini telah memeriksa sekitar 700-an sampel dengan hasil yang positif lebih dari 50%. Berapa detailnya, Pak? Detailnya sekitar 300-an, 300 sekian lah. Tadi lupa lagi 300 sekian. Jadi itu yang sampel positif dan itu sampel berasal dari pengungsi, ada juga dari relawan, terus ada juga dari sampel kontrol yang memang tadinya memang ada kasus positif di sini. Untuk mengetahui kondisi pengungsi yang terpapar COVID-19 di Mamuju, kita sudah terhubung dengan Muhammad Idris DP, Wakil Bidang Operasi COVID-19 Sulawesi Barat. Selamat malam, Pak Idris. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Idris, dari laporan-laporan yang sudah masuk ke Anda sejauh ini, seperti apa peta penyebaran COVID-19 di lokasi pengungsian, Pak? Ya, pertama kami ingin menyampaikan di Sulbar ini sekarang telah seperti yang kita ketahui ini ada double disaster ya. Kita saat ini mencoba untuk menangani pengungsi yang saat ini jumlahnya masih diperkirakan sekitar 62.000. Dan pada saat yang bersamaan kita juga terus berusaha untuk mengendalikan perkembangan dan meningkatnya COVID-19 yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga kami terus terang berusaha terus untuk menjaga dua bagian yang kita harus tangani secara bersama-sama. Di sisi lain pengungsi kita harus selamatkan dari berbagai macam tekanan alam, hujan dan segala macam. Dan pada bagian yang lain kita juga terus mendorong untuk bagaimana prokes ini bisa dilaksanakan, dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Nah, tadi seperti yang telah dilansir, memang perkembangan COVID-19 pasca gempa di Sulawesi Barat itu cukup melonjak tajam kenaikannya. Bahkan seperti yang kita ketahui dan tadi sudah disampaikan, kawan-kawan relawan yang saat ini jumlahnya kurang lebih 4.000 di Sulawesi Barat untuk membantu kami dalam berbagai operasi dan juga kegiatan-kegiatan penanganan pengungsi itu juga telah banyak terkonfirmasi. Bahkan angkanya cukup fantastik itu kalau kita lihat secara keseluruhan. Nah ini berarti perkembangan COVID itu luar biasa. Kami coba untuk memperbaiki tata kelola pekerjaan yang ada di sana, Mas. Itu untuk gambarannya. Jadi kalau kita lihat angka presentasinya itu dari 800 tadi kurang lebih ya, 700 lebih itu yang terkonfirmasi hanya 11% yang negatif, selebihnya positif. Ini yang mengkhawatirkan kami di proses pengungsian itu. Iya, sangat banyak yang terpapar COVID-19 baik relawan maupun pengungsi di sana. Lalu untuk relawan ataupun pengungsi yang positif COVID-19, di mana saat ini mereka diisolasi, Pak? Dan bagaimana penanganannya? Karena tadi hitungannya memang cukup banyak anggota relawan ataupun pengungsi yang terpapar COVID-19. Ya, sampai pukul 16 sore tadi kami bahu-membahu untuk mempersiapkan
tenda-tenda isolasi karena seperti kita ketahui tenda isolasi atau ruangan-ruangan isolasi yang selama ini disiapkan oleh rumah sakit yang ada di Mamuju itu telah penuh, dan oleh karena itu tindakan kami adalah mempersiapkan tenda-tenda isolasi. Tadi sampai pukul 17 itu kita berusaha keras untuk menyiapkan sejumlah tenda yang memungkinkan untuk itu. Selain itu, memang kita juga memastikan proses tracing yang terjadi itu paling tidak kita bisa pilah mana yang memang kawan-kawan yang terindikasi positif dan tidak memiliki gejala, kita sarankan untuk melakukan isolasi mandiri dengan sebaik-baiknya. Bagi relawan, kita utamakan untuk pengisi rumah sakit dan juga tenda-tenda isolasi tadi. Karena seperti kita ketahui, mereka-mereka ini datang dari berbagai daerah, dan prinsipnya kita berikan tempat yang utama di rumah sakit maupun di tempat-tempat pengungsian, tempat-tempat penampungan COVID yang lebih baik. Itu kira-kira gambarannya, dan terus terang hari demi hari ini kita melakukan usaha untuk tracing terus sambil juga menyiapkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang memungkinkan untuk kita isolasi dengan sebaik-baiknya. Kami saat ini juga meminta dukungan dari berbagai pihak. Saat ini di Mamuju masih ada rumah sakit lapangan yang mencoba kita untuk membuat menjadi di bagian pertama itu pengobatan secara umum, dan di bagian lain kemungkinan kita bisa realokasi untuk penanganan COVID ini. Iya Pak, sebenarnya kalau di lokasi pengungsian sendiri, apa kendala paling sulit dalam menerapkan protokol kesehatan, misalnya seperti menjaga jarak di lokasi pengungsian? Ya, ini memang tidak mudah karena seperti dalam situasi normal saja kita agak kesulitan untuk terus melakukan kampanye bagaimana pentingnya menjaga 3M. Dalam situasi yang lain lagi di tempat pengungsian, ini memang agak sulit rasanya untuk mengendalikan. Walaupun kawan-kawan relawan, teman-teman para petugas itu terus-menerus melakukan usaha kampanye itu. Kenapa agak sulit? Karena tadi titik-titik pengungsian itu tidak banyak jumlahnya. Di Stadion Manakara Mamuju saja itu diisi 1.500 sampai 2.500 orang. Ya, baik di dalam stadion maupun di luar stadion. Dan ini ya kita tentu saja selalu memiliki peluang-peluang yang tidak bisa kita kendalikan dengan sebaik-baiknya untuk itu. Apalagi di tempat-tempat pengungsian yang dikelola secara mandiri oleh warga negara. Ya, kita akses untuk melakukan usaha-usaha bagaimana terus menjaga jarak itu sepertinya memang kami sedikit agak mengalami kendala-kendala di lapangan itu. Dan ini kita sudah rapatkan terus dengan kawan-kawan di kabupaten untuk menambah kapasitas tenaga dan sekaligus mencoba untuk mengelola camp-camp pengungsian ini dengan lebih terorganisasi. Kita siapkan dapur umum, ya, kemudian kita pastikan bahwa setiap saat ya kita terus menyampaikan bahwa kita saat ini ada dalam pengungsian, tapi yang lebih berbahaya adalah bagaimana kalau kita lalai mengantisipasi perkembangan COVID yang ada di Sulawesi Barat, ini khususnya di dua daerah Mamuju dan Majene. Ini malam ini juga kita lakukan konsolidasi secara khusus untuk menangani aspek pengelolaan kesehatan pengungsi ini. Karena ini menjadi tempat berkembangnya COVID di Sulawesi Barat yang kalau kita lihat trennya itu sangat meningkat dalam 2 minggu terakhir ini. Baik, itu terakhir Pak. Gambarannya. Jadi saya atas. Baik. Apa yang paling dibutuhkan oleh tim COVID-19 di sana untuk menekan laju penyebaran COVID-19?
Ya, sekarang ini kita memang ada dua tim yang kita akhirnya selaraskan. Pertama, tim transisi darurat kepemulihan yang berbasis pada penanganan pengungsi, bagaimana logistik bagi para pengungsi. Pada sisi yang lain, tim COVID juga berjalan untuk mencoba menekan tingkat penyebaran COVID ini. Nah, yang kita butuhkan sekarang ini adalah tadi bagaimana tracing terus kita perkuat, ya kita tidak boleh berhenti untuk melakukan testing gitu ya. Kemudian pada sisi yang lain akomodasi atau pengelolaan dengan menyiapkan paling tidak tenda-tenda isolasi bagi mereka yang terpapar. Lalu yang ketiga adalah bagaimana memperkuat tenaga medis kita, karena ini semakin banyak yang terpapar, semakin membutuhkan tenaga penanganan para medis dan medis yang ada itu. Ini yang terus terang kami butuhkan di Sulawesi Barat, dan oleh karena itu relawan yang ada di sana sekarang kami alhamdulillah terbantu dengan hadirnya berbagai pihak, tetapi itu tidak cukup apabila dibandingkan dengan tren perkembangan COVID yang saat ini kami alami di Sulawesi Barat itu. Itu gambarannya. Jadi kalau kebutuhannya tempat isolasi, yang kedua adalah tenaga, dan yang paling penting juga itu adalah bagaimana obat-obat yang terus kami butuh supply di Sulawesi Barat ini untuk dan tindak lanjutnya. Itu gambarannya. Baik, semoga penyebaran COVID-19 di Sulawesi Barat bisa terus ditekan. Terima kasih Pak Idris sudah bergabung bersama kami di Top News.